wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihil kirami ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore kali ini di tempat yang mulia, di majelis yang mulia. Allah Azza wa Jalla masih memberikan berbagai pintu nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa rawuh bermajelis mengkaji di antara ilmu Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususipun dalam pembahasan ilmu tafsir. Alhamdulillah, semoga apa yang kita usahakan untuk rawuh datang dalam majelis ini semuanya mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya kami ucapkan jazakumullahu khairan yang telah mengundang kami untuk sama-sama kita mengkaji, belajar ilmu syar'i, khususnya dalam bab tafsir atau ilmu tafsir, ya, makna Al-Quran yang sebelumnya sudah para bapak dan ibu sekalian kaji bersama beliau Ustadz Adam, dan alhamdulillah sudah sampai 1 juz, ya katanya gitu, akhir 1 juz. Untuk selanjutnya insyaallah yang akan kita bahas di sini adalah juz kedua, tidak tinggi. Juz kedua masih di dalam surat Al-Baqarah yang diawali dengan ayat sayaqulus sufaha. Ya. Para jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, insyaallah untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita bahas di sini secara rinci. Nanti metode yang akan kita gunakan, kita baca dulu 1 atau 2 ayat, kemudian kita baca makna terjemahnya, baru setelah itu kita masuk dalam penjabaran. Taib, kami minta ada yang membaca ayat 142 beserta artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya?
Katakanlah Muhammad milik Allah lah timur dan barat, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Satu ayat lagi. Ditambah satu ayat malih. Pak Farid. Satu lagi. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ Innallaha binnasi laraufur rahim. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Taib. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat 142, 143 dan sebenarnya 144 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman membahas tentang satu kejadian di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun kedua Hijriyah, yakni tentang perpindahan arah kiblat. Perpindahan arah kiblat ya. Jadi secara umum saya kasih gambaran bahwasannya apa yang akan kita bicarakan dari ayat 142, 143 dan nantinya 144 ini kita akan banyak membahas tentang peristiwa pindahnya arah kiblat yang terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun kedua Hijriyah, ya, setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sebelum kita masuk kepada makna ayat, ya, kami kasih gambaran secara umum, ya. Dan ini disebutkan di sebagian kitab tafsir, juga lebih banyak disebutkan dalam kitab-kitab sejarah, ya, terutama Imam Ibnu Katsir dan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kita baca dulu arti. Sayaqulu sufaha'u minan nas, akan berkata as-sufaha'u, orang-orang yang kurang akalnya, orang-orang yang kurang akalnya, minan nasi, dari manusia itu, ma wallahum, apa yang menyebabkan mereka, orang-orang beriman, apa yang menyebabkan mereka para pengikut Muhammad berpaling an qiblatihimul lati kanu 'alaiha, dari kiblat mereka yang sebelumnya mereka menghadap kepadanya. Akan berkata orang-orang yang kurang akalnya, bagaimana mereka berkata, apa yang menyebabkan orang-orang beriman itu berpaling daripada kiblat yang sebelumnya mereka menghadap kepadanya? Apa yang dimaksud kiblat yang sebelumnya? Kiblat yang sebelumnya yang dimaksud jumhur ulama adalah Baitul
Maqdis. Qul lillahil masyriq wal maghrib, katakanlah wahai Muhammad, lillahi hanya milik Allah, al masyriq wal maghrib, timur dan barat. Timur dan barat, otomatis apa yang ada di timur dan apa yang ada di barat itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, Allah memberi petunjuk kepada orang yang ia kehendaki kepada jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mulai runtun dari awal mula sebelum ayat ini turun. Kita baca dalam sejarah, misalkan saya ambilkan dari kitab Fiqhus Sirah yang di situ juga mencantumkan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya awal daripada sebelum ayat ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sebelum hijrah ke Madinah, beliau dan para sahabat itu melakukan sholat menghadapnya ke arah Baitul Maqdis. Menurut jumhur ulama, ke arah Baitul Maqdis. Ke arah Baitul Maqdis itu ke arah mana? Kalau diukur itu ke arah utara. Jadi kalau digambar di peta, ini Mekah, kemudian Madinah, ke arah utaranya lagi ini nanti Syam, okay. Syam, di sini Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut pendapat jumhur ulama dan disebutkan dalam Al-Qurtubi, itu bersama para sahabat sebelum hijrah ke Madinah, mereka sholat menghadap ke Baitul Maqdis, ya, ketika mereka di Mekah. Nah, sambil mereka menghadap ke Baitul Maqdis, karena di Mekah ini ada Ka'bah yang dulu istilahnya adalah Bakkah di zaman Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di samping menghadap Baitul Maqdis, Rasulullah bisa menghadap Ka'bah, gitu, bisa menghadap Ka'bah. Jadi Rasulullah di sini Ka'bah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya bersama para sahabat di sisi sininya, bisa menghadap ke arah sini, juga bisa menghadap ke arah Baitul Maqdis, begitu. Ini satu riwayat jumhur. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, ya, dan mendapati di sana orang-orang Yahudi, ada orang-orang musyrik di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan beberapa komentar dari orang-orang Yahudi. Komentar tentang apa? Komentar tentang kiblatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Loh, ini loh Muhammad dan pengikut-pengikutnya itu sholat ibadah menghadap kepada kiblat kita, karena kiblat orang-orang Yahudi Bani Israel itu adalah Baitul Maqdis, utamanya keturunan Israel, ya, Bani Israel, Yahudi diantaranya itu menghadapnya ke Baitul Maqdis. Ketika mereka didatangi oleh Rasulullah bersama para sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, mereka kemudian mengklaim, loh ini loh ternyata Muhammad ngikut agama kita, bukan kita yang ngikut agama mereka. Maka lebih baiknya jangan ngajak kita kepada agama kalian, wong kalian ngikuti arah kiblat kita Baitul Maqdis, berarti agama kita yang benar, gitu, agama kita yang benar. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ kemudian sedih. Sedihnya apa? Yang pertama tadi, ketika di Mekah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menghadap satu ke arah Ka'bah,
yang mana itu adalah bangunan suci ya, yang dulu dibangun oleh leluhur Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam ya. Inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah ya. Sementara kalau Rasulullah SAW sudah berada di Madinah, berarti ibadahnya Nabi kan ke arah sini ya. Bisa enggak menghadap ke arah Ka'bah? Sakit napa mboten? Mboten sakit. Iya. Otomatis tidak bisa. Otomatis Nabi membelakangi arah Ka'bah. Nah, ini dalam satu riwayat, ya riwayatnya jumhur, Nabi SAW ketika berpindah ke Madinah ini akhirnya mendengar komentar dari orang-orang Yahudi tersebut. Ya, setiap hari ya selama 16 bulan akhirnya Rasulullah SAW itu selalu menghadap ke arah langit. Ya. Letaknya di mana? Sebenarnya di ayat ke-144 itu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Muhammad, sungguh kami telah mengetahui bolak-baliknya wajahmu itu ke arah langit. Kenapa? Rasulullah mengharap agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu memindah kiblat dari Baitul Maqdis ini ke Ka'bah. Karena Ka'bah sendiri adalah kiblat kaum muslimin sebelumnya. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam kiblat para nabi ya. Sebelum nantinya di Baitul Maqdis itu adalah ke Ka'bah. Ya. Nah, setelah Rasulullah SAW pindah ke Madinah, mendengar komentar-komentar tersebut, Rasulullah SAW sering memandang ke arah langit, ya berharap agar kiblat ini pindah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang menyuruh Rasulullah dan para sahabat untuk berpindah kiblat. Yang nanti ada di ayat 144. Ini satu riwayatnya. Niki saya utarakan sejarah dulu nggih. Sejarah dulu. Nah, ketika turun ya ayat ini nanti akan terjadi komentar yang lebih besar lagi. Ya. Komentar yang aksi protes dari orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang lebih panas lagi. Akhirnya apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Rasulullah dan para sahabat? Sayaqulus sufaha'u minan nas. Sayaqulus sufaha'u minan nas. Akan berkata orang-orang yang kurang akalnya dari manusia itu. Siapa yang dimaksud manusia? Al-Yahud, mereka orang-orang Yahudi. Al-Musyrikun, orang-orang musyrik. Al-Munafiqun, orang-orang munafik. Akan berkata orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menyebabkan kaum muslimin berpaling dari kiblat Baitul Maqdis sebelumnya mereka menghadap kepadanya? Qul lillahil masyriq wal maghrib. Ya. Ini runtutannya paham nggih? Secara ringkas runtutannya paham nggih? Ya. Nah, riwayat kedua, tadi riwayat pertama Rasulullah SAW dan para sahabat dari Mekah menghadap ke arah Baitul Maqdis, kiblatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Ada riwayat kedua, tapi ini bukan riwayat jumhur dan ada di beberapa kitab tafsir, termasuk tafsir fi Dhilalul Quran. Itu menyebutkan bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah bersama para sahabat itu sholatnya menghadap Ka'bah, bukan
menghadap ke Baitul Maqdis, bukan, tapi menghadap ke Ka'bah. Berarti bisa Nabi SAW menghadap ke Baitul Maqdis, bisa juga membelakangi ke arah Ka'bah kiblatnya. Nah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, baru kemudian kiblat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu menghadap ke Baitul Maqdis, ya, menghadap ke Baitul Maqdis. Kenapa? Di antaranya karena memang Baitul Maqdis ini adalah kiblatnya para nabi keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan di situ ada orang-orang Yahudi yang menghadap kiblat yang sama. Ya. Sementara umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ini bukan riwayat jumhur. Ambillah kita mengambil pendapat jumhur saja. Kita mengambil pendapat yang jumhur. Tapi kita kembali ke riwayat sejarah tadi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, ya, jarak 16 bulan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menghadap ke arah langit, berharap agar kiblat ini pindah ke arah Ka'bah. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah tahu kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin agar kiblat itu pindah, turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini. Ayat keberapa itu? 142. Sayaqulus sufaha-nya kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah SAW. Nya berupa sesuatu yang Allah kabarkan akan terjadi dan itu terjadi. Sayaqulus sufaha, akan berkata orang-orang yang itu. Ini dikatakan oleh As-Sa'di dalam tafsirnya, berarti ayat ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat. Benar adanya. Ketika Allah mengabarkan sesuatu akan terjadi, ya terjadi. Wa tasliyatin, dan ayat ini juga menunjukkan tasliyah, unsur menyenangkan hati orang beriman. Wa tatmini qulubil mu'minin, dan menenteramkan hati-hati orang muslim. Lah kok menenteramkan bagaimana? Menenangkan bagaimana? Menenangkan karena kaum muslimin, ya, itu sudah diberikan oleh Allah aba-aba dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya nanti kamu, wahai Muhammad dan para sahabat, ini akan diuji dengan komentar orang-orang Yahudi, orang-orang munafik. Maka santai saja. Ibaratnya kalau kita di awal sebelum perjalanan, kemudian dikabari orang, oh di situ loh nanti ada turunan terjal atau tanjakan tajam. Ya, sebelumnya kan kita persiapan. Kalau sudah persiapan, kita punya rasa aman, rasa tenang, sudah ada persiapan. Nah, sama Allah Subhanahu Wa Taala mengfirmankan ayat ini, sayaqulus sufaha'u minan nas, agar nanti orang-orang beriman itu punya tadi tatmin wa tasliyah, hatinya itu tenang dulu, tentram dulu. Akan ada komentar pedas, protes pedas dari orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik maupun orang musyrik tentang pemindahan kiblat yang akan terjadi. Sehingga orang-orang beriman ketika diberikan oleh Allah, ya, muqaddimah ayat ini, itu mereka sudah siap-siap sebenarnya. Sudah siap-siap. Oh iya jah. Apalagi yang Allah katakan adalah as-sufaha. Sufaha niku jamak dari safihun. Safihun itu ditafsirkan oleh Syekh As-Sa'di. Ini kan utamanya tafsir As-Sa'di.
dan kita ambil dari beberapa tafsir lain. Kata beliau, as-sufaha humul ladzina la ya'rifuna masaliha anfusihim. Orang-orang safi yang kurang akalnya adalah orang-orang yang enggak mengetahui kemaslahatan diri mereka sendiri. Orang-orang yang tidak mengetahui kemaslahatan diri mereka sendiri. Artinya apa ya? Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu, orang-orang yang memang kurang akal, yang sejatinya mereka tidak mengetahui maslahat diri mereka sendiri, atau sudah tahu tapi tidak bisa mengambil maslahat itu untuk diri mereka sendiri. Nah, kalau orang safi, contoh orang safi, orang idiot, orang yang dungu, yang kurang akal, kita menyikapi orang safi bagaimana, Pak Bu? Apakah kita akan serius menanggapi mereka? Dibiarkan saja, atau cuma diarahkan begini, atau ditanggapi secara serius? Kalau kita menyikapi orang idiot, bahkan orang setengah gila, ya kita akan, ya istilahnya tenang. Ya udah, orang gitu, orang idiot, orang kurang akal, mau diapakan? Gitu. Nah, Allah ini kasih kode ketentraman bagi orang-orang muslim. Wahai orang-orang muslim, akan ada orang-orang yang kurang berakal, orang-orang yang safi, gak usah kok gubris. Wong itu orang safi, orang yang kurang akalnya. Ya. Jadinya apa? Ini motivasi dari Allah Subhanahu wa taala supaya kaum mukminin lebih mantap keimanannya. Karena di antara salah satu tujuan pemindahan kiblat itu adalah untuk menguji keimanan orang-orang muslim. Nanti akan ada di ayat 143. Allah Subhanahu wa taala nanti sampai mengatakan, "Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lam." Kami tidak akan memindah kiblat yang kamu sebelumnya berada di dalamnya kecuali untuk mengetahui siapa yang komitmen dengan sunnah Nabi, siapa yang ikut Nabi. Nah, jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, kalau kita lihat sejarahnya, ternyata memang komentar dari orang-orang yang ada di Madinah ini sangat pedas sekali, sangat pedas sekali. Sampai Imam Ibnul Qayyim, niki ahli sejarah, dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau itu menjelaskan perkataan detail orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang ada di Mekah, bahkan sampai orang Muslim itu ada di antara sahabat, ya, ada di antara mereka sendiri yang kemudian kembali daripada agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, daripada Islam. Ya. Bagaimana perkataan mereka? Ini kalau kita belajar sirah kan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, itu masyarakat yang dihadapi Nabi, ini kan ada tiga, satu orang Yahudi, dua orang musyrik yang nanti menjelang beberapa tahun mereka akan masuk Islam sebagiannya, sebagian lagi mereka hati mereka kepaksa masuk Islam, jadinya orang-orang munafik, ya. Terus yang ketiga, orang-orang Muslim sendiri, yaitu orang-orang Ansor. Masyarakat di Madinah terbagi menjadi tiga itu, ya. Nah, ketika pemindahan kiblat ini, syariat pemindahan kiblat ini turun, ya, masing-masing masyarakat yang dihadapi Nabi ini komentar, okay. Ada yang komentar baik, ada yang komentar sangat pedas, okay. Bagaimana komentar mereka? Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, wa kana lillahi fi ja'lil qiblata ila al-baitil maqdis thumma tahwiluha ila al-ka'bah hikamun 'azimah
wa mihnatun lil muslimin. Pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu adalah ujian bagi siapa? Lil muslimin wal musyrikin wal yahud wal munafikin. Bagi orang muslim, musyrik, yahud dan orang-orang munafik. Kok ujian itu kenapa? Fa'ammal muslimun, karena orang-orang muslim mereka akan tetap komitmen. Faqalu sami'na wa ata'na, mereka pasti akan mengatakan kami mendengar, kami taat. Itu orang-orang muslim. Makanya Syekh As-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini, wa fi dzalika sifatun lil muslim wa sifatun lil mu'tarid. Dalam ayat ini Allah jelaskan sifat orang muslim sejati dan sifat orang yang suka protes, yaitu orang Yahudi. Apa sifat orang muslim sejati? Sami'na wa ata'na. Pokoknya apa wae perintah Allah, mau itu kiblat pindah ke Ka'bah, mau itu pindah ke Baitul Maqdis, wong itu dua-duanya juga milik Allah, ya kita sami'na wa ata'na. Maka apa yang Allah katakan? Qul lillahil masyriq wal maghrib. Wahai Muhammad, katakanlah timur dan barat itu milik Allah. Mau timur Allah pindah kiblatnya, mau barat Allah pindah kiblatnya, semuanya milik Allah. Ya kita sami'na wa ata'na. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya kita beribadah kepada Allah bukan semata-mata karena tempat tertentu, untuk menguji. Sekali lagi, bukan karena tempat, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ini peninggalan nenek moyang saya, ini peninggalan Nabi Ibrahim, bukan karena itu, tapi karena Allah nyuruh di sini, ya saya di sini. Rasulullah nyuruh di sini, ya di sini. Kadang-kadang itu sulit loh bagi kita, Pak. Kadang-kadang itu sulit loh bagi sebagian kita kaum muslimin. Kita nggak bayangkan, kita hidup di zaman Nabi SAW, tiba-tiba kemudian imam kita menyuruh pindah kiblat. Coba ketika pindah kiblat itu kapan turunnya? Dalam riwayat sejarah disebutkan turunnya ayat pindah kiblat itu ketika kaum muslimin sholat zuhur di Masjid Bani Salimah atau Bani Salamah. Ketika itu Nabi SAW menjenguk seorang wanita yang suaminya meninggal. Kemudian datang waktu zuhur, Nabi sholat ngimami para sahabat di Masjid Bani Salimah. Dapat 2 rakaat. Dapat 2 rakaat, bangkit rakaat ketiga, datang malaikat Jibril nyuruh Nabi untuk fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wahai Muhammad, pindah kiblat ke arah Masjid Haram. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Langsung putar balik. Dan para sahabat itu bagi orang-orang yang suka protes, gimana? Lah kok dadi ngene to? Salatnya kok dadi ngene? Bagi orang-orang yang sukanya protes loh, bisa jadi bubar. Tapi para sahabat enggak demikian. Ayaqulu sami'na wa ata'na kullum min indi rabbina. Kalau itu semua dari sisi Allah Rabb kita, ya sudah sami'na wa ata'na. Sahabat itu sampai putar balik. Sampai putar balik. Untuk gimana caranya itu tidak disebutkan detailnya, tapi langsung putar balik. Ya, makanya Masjid Bani Salimah itu di Madinah, sekarang sudah masuk Madinah, jaraknya 7 kilo dari Masjid Nabawi, itu dinamakan Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat. Masjid 2 kiblat. Karena pernah terjadi ya turun ayat itu ya di situ gitu. Nah, ini orang-orang muslim ya seperti itu. Bukan dengan akal mereka ya, tapi karena Allah, karena keimanan mereka. Maka ketika kita itu menyikapi apa ya? Perintah Allah, datang perintah Nabi, kemudian ada sunnah memanjangkan janggut kita, kemudian sunnah mengangkat baju kita di atas betis, kita terima dengan lapang dada. Meskipun kadang-kadang hati kita agak berat
akal kita, tapi karena keimanan. Sama kayak orang-orang musyrik yang gitu. Ini orang-orang musyrik. Wa ammal yahud faqalu, adapun orang-orang Yahudi, ini tadi macam-macam orang safih ya, sufaha tadi ya. Wa ammal yahud faqalu, adapun orang-orang Yahudi mereka berkata, khalafa qiblatal anbiya, itulah Muhammad itu menyelisihi kiblatnya para nabi. Walau kana nabiyan lakana yusalli ila qiblatil anbiya, berarti Muhammad itu bukan nabi. Seandainya Muhammad itu nabi, ya pasti ngikuti kiblatnya para nabi sebelumnya, dan kiblat para nabi sebelumnya adalah Baitul Maqdis. Memberikan, mencemarkan tadi rasa bingung terhadap kaum muslimin, keraguan-raguan terhadap kaum muslimin. Wa ammal munafikun, adapun orang-orang munafik mereka berkata, ma yadri Muhammadun aina yatawajjah. Muhammad itu orang yang pelin-pelan, gak tahu, gak ngerti ke arah mana dia akan menghadap. Kok kayak bingung gitu ya Muhammad. In kanatil ula haqqan faqad tarakaha. Jika kiblat Baitul Maqdis kok benar, loh kenapa kok Muhammad meninggalkannya? Wa in kanati tsaniyatu hiyal haqq. Tapi jika Ka'bah yang benar, ya, bukan Baitul Maqdis yang benar, faqad kana ala batil, berarti selama ini Muhammad dalam kebatilan. Iya tak? Berarti Muhammad selama ini dalam kebatilan, mungkin pindah ke Ka'bah. Ya, keraguan-raguan ini wa katsirun aqawil sufaha, dan banyak sekali komentar orang-orang yang berakal itu. Ya. Lah ketika banyak komentar, ya akan terjadi banyak komentar. Inilah Allah Subhanahu wa taala kasih muqaddimah dulu. Saya qulus sufaha. Azan nggih? Akan berkata orang-orang yang kurang akalnya tersebut, jangan diurusi orang yang kurang akal, karena orang yang kurang akal itu tidak terakui, ya. Hujjah mereka tidak terakui. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakanlah nanti wahai Muhammad, milik Allah lah arah timur dan barat. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah akan memberi petunjuk bagi orang yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang pindah kiblat itu, maksudnya kaum muslimin, adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sementara orang-orang yang tidak mau mengikuti kaum muslimin, mereka adalah orang-orang yang tersesat, ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan yahdi man yasha, Allah memberi petunjuk setelah Allah mengatakan tentang urusan akan dipindahkannya kiblat, ya. Artinya apa? Orang-orang yang akan mendapat petunjuk adalah mereka yang akan mengikuti Rasulullah SAW, dan orang yang tersesat adalah mereka yang menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adzan ya? Adzan dulu atau gimana sih? Biasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kasih tas satu tambahan. Ya, bismillah. Karena waktu yang sempit, ini saya berikan satu faedah tadabbur dari ayat ini 142. Ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kaum muslimin, akan ada orang-orang yang kurang akalnya, mereka memprotes, berkomentar pedas kepadamu wahai Muhammad, kenapa kiblat kamu kok pindah ya? Apa yang menyebabkan kaum muslimin pindah kiblat dari kiblat yang sebelumnya mereka menghadap kepadanya? Dan dibantah sendiri oleh Allah, qul lillahil masyriq wal maghrib, katakanlah milik Allah lah timur dan barat. Ini menunjukkan, kata beliau As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya la ya'taridhu li hukmillahi illa jahilun wa safih. Ayat ini menunjukkan satu hikmah kepada kita bahwa tidak ada yang memprotes, tidak ada yang mengkritik ya, tidak ada yang menentang hukum Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang sufaha. Kecuali orang-orang tersebut adalah bagian dari orang-orang yang safihun sufaha. Dalilnya apa? Dalilnya ini, sayaqulu sufaha'u minan nasi mawallahum. Orang-orang yang akan protes kepada hukum Allah, syariat ya Allah yang Allah turunkan, yang mereka sejatinya adalah orang-orang yang kurang akalnya, kurang bisa memahami maslahat yang Allah berikan kepada dirinya. Kenapa kok gitu? Karena semua yang Allah syariatkan kepada kita adalah maslahat. Hanya saja kadang Allah tunjukkan hikmahnya, kadang Allah tidak tunjukkan hikmahnya. Tugas kita apa? Tugas kita kalau kita tahu hikmahnya, kita tambah iman kita dengan mengkaji ilmu ini, dengan kaji ilmu kini, kita tahu hikmahnya. Kalau kita tidak tahu hikmahnya, itu ujian bagi kita. Satu ujian bagi kita dalam menaati perintah
Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai Imam Ibnu Katsir dalam mentafsirkan ayat ini, beliau berkata, fa haitsuma wajjahanallahu tawajjahna. Apapun yang Allah perintahkan kita untuk menghadap, kami akan menghadap. Walau wajjahana fi kulli yaumin iddata marrat. Walaupun setiap hari, seandainya setiap hari Allah menyuruh kita untuk pindah-pindah kiblat, bukan hanya 2 kali, pindah-pindah kiblat, la tawajjahna, maka kami akan pindah kiblat. Kenapa? Ya karena itulah sifat seorang mukmin, sami'na wa ata'na, dan tidak ada yang menyelisihi hukum Allah, menentang hukum Allah ini kecuali orang-orang yang kurang akalnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan para sahabat yang lainnya memahami hal ini, bahwasanya agama itu, kita dalam menyikapi syariat Allah itu memang ya tadi, kita sikapi dengan iman kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hawa nafsu kita. Kalau itu perintah Allah ya sudah, ya tidak bisa diakal-akali, dikritik pakai akal gitu. Kalau Allah tunjukkan hikmahnya, alhamdulillah tambah iman. Kalau Allah tidak tunjukkan, ya itu memang perintah Allah untuk menguji kita. Kenapa Allah haramkan babi? Ya, secara medis kita kaji, masya Allah banyak sekali madharatnya. Itu kalau Allah tunjukkan hikmahnya. Kadang Allah tidak tunjukkan hikmahnya. Kenapa? Kalau kita mengusap khuf, mengusap khuf ini apa? Ini sepatu ketika kita safar, ada sunnah atau syariat mengusap khuf, wudu dulu sebelumnya. Yang diusap apanya? Atasnya kan. Padahal yang kotor bawahnya atau atasnya? Ya biasanya bawahnya kan gitu. Kalau seandainya agama itu pakai akal, yang diusap ya bawahnya, yang diresiki kotorannya. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, lau kana dinu bil aqli, seandainya agama disikapi dengan akal, lakana asfalal khuffaini aula bil mashi, maka seharusnya yang diusap itu adalah bawahnya, bukan atasnya. Tapi secara fikih atasnya. Umar bin Khattab, wala a'lamu innaki la hajaran, wahai Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad, sesungguhnya saya tahu kamu itu hanya batu. Kalau bukan karena Nabi, saya lihat Nabi itu mencium kamu, enggak akan saya cium kamu. Tapi karena saya lihat Nabi mencium kamu, saya ikuti sunnah Nabi. Itu karena iman itu, kita mensikapi syariat kita dengan keimanan kita, bukan dengan akal. Meskipun nanti akal kita itu adalah sebagai pendamping, ya. Akal nggak akan bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dari saya. Kalau kepanjangan mohon maaf, ya. Barangkali ada pertanyaan atau nggak ada, ya. Kelihatannya terdiam, Ustaz. Terdiam semua, terheran-heran barangkali, atau nggak paham juga nggak tahu. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, ini kita buka tanya jawab. Iya, Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini Allah Subhanahu wa taala memakai kata sufaha, yaitu tentang orang-orang yang kurang berakal. Padahal mungkin pada waktu itu orang yang disebut kurang berakal itu mungkin intelektualnya lebih daripada orang-orang muslim. Kecerdasannya mungkin lebih dari itu. Betul. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala kok mengambil kata sufaha tentang kurang akal, sedangkan di sisi lain Rasulullah SAW menyebutkan bahwa agama itu dibangun tidak berdasarkan dengan akal. Seandainya didasarkan dengan akal,
Maka tadi ketika kita wudhu memakai khauf, yang tentu yang dibasuh adalah bawahnya, karena secara logika, secara akal yang kotor adalah bawahnya. Kenapa kok atasnya? Itu bagaimana Ustadz, barangkali ada penjabarannya. Terima kasih. Ya. As-sufaha, orang-orang yang kurang akalnya, ya, terjemah Indonesianya seperti itu. Kalau untuk menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya singkat ya dari penjelasan Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, ya. Secara bahasa mungkin kita bisa pahami orang-orang yang kurang akalnya adalah memang orang yang tidak memahami perkataan orang lain, tidak mencerna dengan baik komunikasi dari orang lain, ya, itu safih, atau tidak bisa mengelola urusan diri mereka sendiri, ya. Nah, kenapa orang-orang Yahudi kemudian dibilang orang-orang yang kurang akalnya, padahal dilihat dari segi riwayat, bahkan dalam sejarah mereka orang-orang yang cerdas. Di Madinah pun mereka mendirikan pasar Qainuqa waktu itu, ya, menguasai sektor ekonomi di Madinah. Sektor ekonomi di Madinah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Pasar terbesar di Madinah waktu itu Qainuqa. Ya, sampai sekarang masih sampai di seluruh dunia, ya. Tapi mereka kenapa dikatakan orang-orang safih? Ya, yang pertama yang saya pahami di sini dari penjelasan singkat Imam As-Sa'di, bahwasanya tidak hanya secara intelektual, akan tetapi secara maslahat dunia mereka tidak, maslahat dunia dan akhirat mereka tidak bisa memahami. Bagaimana tadi? Alladzina la ya'rifuna masalihha anfusihim. Mereka enggak menyadari maslahat untuk diri mereka sendiri. Nah, maslahat itu didapat dari mana? Maslahat itu didapat dari timbangan syariat yang ada. Nah, orang-orang Yahudi memperdulikan hal itu atau enggak? Enggak memperdulikan. Bahkan walaupun mereka sampai walain ataital ladzina utul kitaba, mereka meskipun diberikan kitab, kemudian mengetahui Rasulullah itu adalah Nabi Allah sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri, mereka enggak pakai itu. Jadi bukan menerima takdir Allah pindah kiblat itu adalah maslahat bagi mereka, maslahat bagi mereka, daripada mereka menolaknya. Nah, kalau orang-orang mereka menolak maslahat ini, mereka disindir oleh Allah dengan sindiran safih, disamakan oleh Allah dengan orang-orang yang idiot tadi. Ya, satu dari segi penjelasan ini insya Allah terjawab, bahwasanya mereka orang yang kurang akal adalah orang yang tidak memahami maslahat dirinya secara ukhrawi, bahkan secara duniawi. Yang kedua, ada unsur Allah yang menyindir mereka. Ya, ini justru menjadi perenungan bagi kita bahwasanya kecerdasan intelektual atau logika bukan seluruhnya kesempurnaan bagi kita, ya. Tapi itu akan menjadi sempurna manakala didasari timbangan syariat, ya. Kita memahami timbangan syariat untuk maslahat diri kita sendiri. Wallahu taala alam. Mungkin begitu jawabannya, Pak Budi. Ya. Ada lagi, satu kali lagi? Ya, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz, setelah mentadabburi ayat ini, hukum Allah adalah mutlak, ya. Jadi apa itu ya diikuti. Tapi kalau kita komparasi dengan hukum-hukum di negara di Indonesia ini, karena ada yang bertolak belakang, ya.
Nah ini penyikapan kita ini bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wassalamualaikum. Mau enten apa? Kurang jelas akhirnya mau. Terkait dengan hukum Islam itu kan yang diturunkan oleh Allah itu kan wajib. Jadi harus ditaati. Nah, terkait dengan hukum-hukum yang berseberangan dengan Islam, misalnya untuk mencuri misalnya kan dipotong. Tapi kalau ada negara kita kan misalnya dengan hukum yang lain, itu bagaimana menyikapi kita ya? Menyikapi hal semacam itu. Ya. Ya, itu tentu jawabannya sangat luas sekali. Jawabannya sangat luas sekali karena hukum Allah Subhanahu wa taala sendiri terbagi kalau secara fikih menjadi 5 ya. Ada yang fardu atau wajib, ada yang sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram, kan gitu. Bagaimana kita menaati hal itu ya tergantung klasifikasinya. Kalau itu wajib ya kita wajib, kalau itu haram ya kita tinggalkan begitu. Adapun bagaimana kita menyikapi hukum yang memang belum bisa diterapkan oleh kaum muslimin begitu. Kalau ya itu dilihat dari banyak segi sih. Kalau memang belum bisa diterapkan ya, maka itu nanti akan menjadi tugas para ulama sebenarnya. Tugas para ulama, tugas para umara, kemudian mereka mengadakan musyawarah, menimbang maslahat dan madharat yang ada, bagaimana mewujudkan hal tersebut ya. Adapun kaum muslimin yang masih belum bisa menerapkan hal itu ya biidnillahi ta'ala mereka tidak terkena dosanya. Tapi untuk menuju hal itu ya seharusnya ada proses ya tadi, usaha atau musyawarah tadi. Karena memang secara Islam, syariat Islam, mencuri misalkan harus dipotong tangan. Sementara memang di kita belum bisa begitu, main hakim, bahkan di skup desa pun belum bisa. Kalau di Indonesia apakah ada di daerah tertentu? Tidak ada nggih. Teringat nggih. Atau bahkan di Aceh nggih. Kalau boten ngartos nggih. Ya. Dan itu pembahasannya sangat ya. Lagi, ya. Dan itu pembahasannya mungkin sangat luas, nanti ditinjau dari segi ahkam sultaniyah juga, hukum-hukum pemerintahan ya. Kalau saya sendiri belum mampu menjawab secara tuntas, niku belum mampu menjawab secara tuntas. Tapi secara simpelnya ya kita sebagai kaum muslimin ya saat ini ya ketika belum bisa menerapkan hal itu, hal yang paling utama adalah mengkaji. Jangan sampai meninggalkan total. Ya, karena nanti kalau ditinggalkan total akan hilang. Ya, kita mengkaji hukum Islam, maka di ma'had itu nggih, di pondok itu dipelajari tentang hukum-hukum pidana dalam Islam. Itu ya, karena memang kewajiban pertama adalah menimba ilmu tersebut. Ya, kewajiban kita yang menimba dulu. Ya. Adapun belum bisa diterapkan, urusan lebih besar kayaknya itu belum bisa saya jawab di sini. Urusan lebih besar. Ya. Demikian ya Pak ya. Atau nanti disaringkan sama Ustadz Fatih sendiri. Ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, harapannya luar biasa ya dalam kajian pada malam hari ini. Harapan saya selaku teman-teman LKI barangkali punya adik saudara untuk diajak taklim dalam LKI yang ada hari Sabtu, Kamis dan Selasa. Kami selaku pembawa acara barangkali sudah membawa acara yang ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup kajian pada malam hari dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.